pagi, apa kabar pemirsa? Kembali berjumpa di Kilas Pemilu edisi 14 Februari 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan informasi terkait Pilpres 2024 yang ada di kawasan Keranginan, Yogyakarta. Bersama saya Salsa Nisa dan rekan saya Abigail Santika. Inilah redaksi selengkapnya. Berita datang dari kawasan TPS 33 Keranginan, Yogyakarta. Kita akan segera mengikuti laporan langsung dari salah satu reporter kami, Faras, yang sudah berada di TPS 33 Keranginan, Yogyakarta. Silakan Faras dengan laporan Anda. Baik, terima kasih kepada Salsabila dan Abigail. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di TPS 33 yang tepatnya terletak di Keranginan, Potorono, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Sebelumnya, mohon maaf sebesar-besarnya kami ucapkan kepada pemirsa yang ada di rumah karena kami hanya bisa meliput dari luar TPS saja untuk mengantisipasi tidak adanya kecurangan di dalam TPS. Tetapi pemirsa bisa dilihat walau dari luar TPS saja, di dalam TPS suasananya sangat hektik dengan anggota KPPS yang sibuk dengan tugasnya masing-masing. Dan juga di sini terlihat bahwa banyak sekali masyarakat untuk menunggu nomor antrian untuk mencoblos. Kira-kira seperti itulah kondisi di TPS 33 saat ini. Terima kasih, kembali ke studio. Baik, terlihat sekali ya kondisi TPS memang ramai dan terlihat hektik. Lalu tentang teknis pencoblosan sendiri bagaimana, Faras? Baik, pemirsa yang ada di rumah, untuk teknis pencoblosan di KPS 33 sendiri, yang pertama, peserta akan masuk TPS melalui pintu masuk TPS dan akan langsung menuju ke meja KPPS 4 dan juga KPPS 5. Lalu, KPPS 4 akan mencatat seluruh pemilih yang tergolong DPT, sedangkan yang di luar DPT akan langsung menuju ke KPPS 5 untuk mencocokkan nomor KTP. Setelah itu, peserta akan diberikan kartu oleh Ketua KPPS dan KPPS 5 akan memanggil nomor urut yang sudah mendaftar untuk masuk mengantri. Setelah itu akan ada pengecekan oleh Ketua KPPS mengenai surat suara apakah ada yang rusak atau tidak. Jika dipastikan tidak ada yang rusak, akan diberikan kepada peserta dan langsung dibawa ke bilik suara. Setelah peserta mencoblos sesuai dengan hati nuraninya masing-masing, kertas suara akan dimasukkan ke kotak suara dengan dibantu oleh KPPS 6. Setelah itu, peserta keluar melalui KPPS 7 dengan mencelupkan tinta sebagai tanda telah memilih. Baik, pemirsa yang ada di rumah, untuk mengetahui kondisi tentang TPS 33 lebih lanjut, sekarang saya sudah berada di samping Ibu Tuti sebagai Satlinmas TPS 33. Nah, Bu Tuti, gimana sih kondisi masyarakat di TPS 33? Alhamdulillah lancar, aman, dan tertib. Alhamdulillah. Nah, kalau misalnya dibandingkan sama tahun-tahun kemarin tuh lebih ribetan proses yang sekarang atau proses yang tahun-tahun kemarin sih, Bu? Lebih ribet tahun-tahun kemarin. Berarti yang Agak ricu. Oh, agak ricu. Berarti yang tahun ini sat-sat-das-das ya, Bu ya? Iya. Nah, kalau Bu Tuti, kalau Bu Tuti sendiri udah nyoblos belum sih, Bu? Belum sayang. Nanti gantian sama temen. Oke, Bu. Berarti harus mencoba sesuai hati nurani ya, Bu? Nggak boleh golput kan, Bu? Nggak boleh itu. Kenapa, Bu? Ya. Kenapa nggak boleh Kan golput? sudah umur juga toh, maksudnya sudah umur 17 tahun ke atas harus nyoblos. Siap. Berarti kira-kira seperti itulah kondisi di TPS 33. Terima kasih. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Faras atas laporan Anda. Pemirsa, kira-kira itulah kondisi TPS 33 saat pencoblosan Pilpres 2024. Informasi tadi sekaligus menutup redaksi Kilas Pemilu edisi 14 Februari 2024 kali ini. Saya Abigail Kirsandika dan saya Salsabila Nisa pamit undur diri. Terima kasih dan jangan lupa tentukan pilihan Anda. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat pagi, Mbak. Perkenalkan, kami adalah siswa-siswi dari SMP Negeri 2 Yogyakarta. Baik. Nah, tujuan kami di sini itu tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka proyek penguatan pelajar Pancasila yang bertemakan suara demokrasi. Baik. Nah, pada tugas kali ini kami memang diminta untuk mewawancarai KPPS atau Bawaslu setempat. Nah, karena banyak pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, dan agar Bapak disayang oleh kita semua dan juga agar kita semua disayang oleh Bapak, bolehkah Bapak mengenalkan diri Bapak terlebih dahulu? Oke, siap. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Heri Mardiono. Kami bertugas di TPS 33. Bagian tugas saya di KPPS 5. Kebetulan kami bertugas di
Desa Keranginan Selatan, Potorono, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Baik, Bapak Heri, karena Bapak tadi Ya. sudah mengenalkan diri, maka saatnya kami untuk mengenalkan diri. Saya Baik. Syatara Faras Maiswari Baik. dari SMP Negeri 2 Yogyakarta Siap. yang akan mewawancarai Bapak pada pagi hari ini. Dan juga di sini terdapat rekan saya yaitu Nashwa Isa Maharani yang akan mewawancarai Bapak juga pada pagi hari ini. Dan juga di samping Nashwa terdapat Abigail Krisantika Luvena Ivori Oke. yang menjadi notulen untuk mencatat semua informasi yang Bapak berikan kepada kami semua. Baik, baik, Mbak. Baik Bapak, mungkin tanpa babibo lagi, tanpa banyak berbicara lagi, bagaimana kalau misalnya kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama? Baik. Oke Pak, pertanyaan pertama adalah KPPS itu apa Pak? Ya, KPPS itu adalah merupakan kelompok penyelenggaraan pemungutan suara yang diselenggarakan di masing-masing tempat. Dan KPPS itu biasanya berada di tingkatan RW. Oke. Nah, syarat untuk menjadi KPPS itu apa Pak? Syaratnya untuk menjadi KPPS itu ya tentunya kita warga negara Indonesia. Kita membuat surat pendaftaran KPPS dengan fotokopi EKTP, fotokopi ijazah terakhir tentunya, serta dibarengi dengan surat pernyataan bermatre, juga surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani yang didapat dari rumah sakit, puskesmas maupun klinik gitu Mbak. Biasanya di mana sih Pak terdapat KPPS Pak? KPPS itu terdapat di tingkatan RW Mbak, TPS tingkatan RW itu terdapat KPPS. Oke. Nah, kenapa harus ada KPPS di setiap RW Pak? Ya tentunya untuk mengantisipasi banyaknya atau membludaknya para calon pemilih. Jadi di tingkatan KPPS itu, tingkatan RW itu ada batasannya, misalkan 300 orang atau gimana, supaya untuk mempercepat, mempersingkat, memudahkan kita untuk melakukan pemungutan suara. Lanjut Pak. Siapa aja isi dari KPPS Pak? Isi dari satu kro atau regu gitu ya, satu kelompok KPPS itu terdiri dari 7 anggota. Yang pertama tentunya ketua KPPS yang merangkap langsung sebagai anggota itu sendiri. Yang lainnya ada 6 itu semua menjadi anggota, dari ketua itu sendiri KPPS 1 sampai anggota terakhir KPPS 7 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berbeda-beda Mbak. Jadi anggota KPPS itu sangat beragam ya Pak? Iya, sangat beragam. Nah kalau misalnya untuk KPPS sendiri itu yang menunjuk atau yang menyarankan tuh siapa sih Pak? Yang menunjuk kami sebagai KPPS itu ya tentunya KPU. Ya ada KPU dari Kelurahan dan yang dibawahi langsung oleh KPU dari Bantul, KPU Pusat Bantul untuk daerah Yogyakarta bagian Bantul. Kalau bagian Sleman ya dari Pusat Sleman gitu Mbak. Baik. Tadi kan di awal Bapak sudah menyebutkan syarat untuk menjadi KPPS. Iya. Nah sekarang saya akan bertanya, bagaimana sih Pak proses Bapak untuk menjadi seorang anggota KPPS? Ya untuk menjadi seorang KPPS itu sama persis kalau di sekolahan Mbak-mbak ini sebagai calon anggota OSIS atau ketua OSIS gitu Mbak. Kita juga melakukan pendaftaran, seleksi, langkah-langkah yang begitu panjang dan sampai akhirnya kita menunggu keputusan dari KPU antara lulus diterima atau tidaknya, sama seperti itu. Banyak penyelisihan ya gitu Mbak. Baik. Sama persis. Berarti menunggu jawaban lolos Iya, atau enggak ya Pak? iya. Deg-degan nggak sih Pak? Ya sebenarnya deg-degan dan enggak sih Mbak. Biasa Mbak, kalau udah biasa. Nah, tugas dari KPPS sendiri itu apa Pak? Tugas KPPS itu ya untuk mempermudah, mempercepat, membantu KPU dalam melaksanakan pemungutan suara itu sendiri supaya tercipta pemilihan di tahun 24 ini jurdil atau jujur dan adil dengan asas lubernya dari pemilu langsung, umum, bebas, rahasia. Ya intinya KPPS itu pembantu KPU Mbak. Membantu untuk mempermudah pekerjaan KPU gitu aja. Baik. Nah, untuk KPPS sendiri itu mulai bekerja dan bekerja sampai kapan sih Pak?
Untuk kami KPPS di daerah tingkatan RW Kalurahan ini mendapat mandat dari KPU Bantul mulai bekerja tanggal 25 Januari kemarin sampai usai tanggal 25 Februari 2024 besok Mbak, setelah diadakannya pemungutan suara secara serentak. Jadi cukup panjang ya Pak masa mengabdi seorang KPPS? Iya, cukup panjang dan kita harus siap Mbak untuk memperlancar pemilihan umum 2024 ini. Nah oke, menurut Bapak sebagai anggota KPPS, apa sih upaya yang KPPS lakukan jika ketika terdapat pemilih yang tidak terdaftar namanya di KPPS tempat? Oh, menurut pengalaman kami sebagai anggota KPPS, apabila ada calon pemilih yang tidak terdaftar di DPT setempat, tapi kita bisa meminta atau melihat dia bisa menunjukkan KTP elektronik yang dia miliki, berarti dia masih bisa untuk memilih di domisili yang tertera pada KTP tersebut, dengan cara kita memasukkan calon pemilih itu bukan di DPT ya Mbak, tapi di DPK, daftar pemilih khusus, begitu, dengan syarat dia menunjukkan KTP elektronik. Oke Bapak, berarti masih bisa ya? Bisa Mbak, bisa. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, karena saya dan juga teman-teman pasti penasaran. Oke. Sebagai anggota KPPS itu netral atau memang ikut partai-partai gitu sih Pak? Oh, kalau kita itu menjadi KPPS kan ada sumpah Mbak. Jadi kita udah bersumpah bahwasanya kami tidak akan mengarahkan suatu massa untuk memilih partai kami, tapi kalau cuma untuk mendukung atau memilih melalui hati nurani pribadi, ya kita punya jago sendiri-sendiri Mbak. Dan istilahnya rahasia kami, tapi netral, kita milih siapa bebas. Oke, baik Bapak. Mungkin cukup ya Nashwa? Cukup. Mungkin Oke Pak, mungkin cukup Ya. pertanyaan dari kami dan Baik. terima kasih Pak atas informasi yang sudah diberikan, disampaikan kepada kami. Semoga bermanfaat untuk ke depan. Amin, juga amin. semoga Bapak sukses ya Pak Amin, KPPS. siap, terima kasih. Pemilihannya besok. Iya, Pak. Semoga menciptakan rakyat yang adil dan makmur dan sentosa seperti Unggu Oke. Pancasila. Siap, siap, siap. Oke, makasih Pak. Oke. Sekali lagi.